pembelajaran LK7, yaitu menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau disingkat dengan KTSP. Rencana KTSP menggunakan deskripsi kriteria. Sekarang di sini harus dicantumkan nama Aminah SPDI, bidang studi pendidikan agama Islam, tujuan pembelajaran atau TP adalah peserta didik dapat memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul yang akan diimani. Kedua, deskripsi kriteria yaitu laporan peserta didik tentang kemampuan memahami sifat-sifat Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, dan para nabi rasul yang wajib diimani. Rencana KTSP menggunakan rubik. Nomor, tentunya kita harus diberi dulu nomor. Aspek penilaian yaitu peserta didik dapat memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, nabi dan rasul yang wajib diimani. Kategori mahir yaitu memahami semua sifat-sifat Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah dan para rasulnya dengan bahasa sendiri. Cakap, sekarang cakap adalah memahami sebagian besar sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah dan para rasul dengan bahasanya sendiri. Jadi dalam cakap ini adalah baru sebagian. Sekarang kalau layak itu sebagian besar agak sesuai. Kalau belum memahami itu termasuknya adalah baru berkembang. Jadi kalau di bidang baru berkembang, belum memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi rasul yang wajib diimani. Rencana KTSP menggunakan interval nilai. Tentunya sekarang kita sebelumnya harus mencantumkan nama Aminah SPDI, bidang studi pendidikan agama Islam, tujuan pembelajaran peserta didik dapat memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi dan rasulnya yang wajib diimani. Sekarang dalam kriteria ketentuannya, dia itu ada peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah dan para nabi dan rasulnya. Dalam skornya yaitu adalah internal nilainya adalah skornya 0 sampai 40, nilainya yaitu anak itu belum memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi dan rasulnya yang wajib diimani. Jadi kalau nilai 0 sampai 40 itu jadi peserta didik itu belum memahami. Sekarang kalau nilai 41 sampai dengan 70, jadi anak itu memahami sebagian besar, agak sesuai sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi, rasul yang wajib diimani. Kalau sekarang skor nilai dari 71 sampai 100, jadi peserta didik itu memahami sebagian besar, sangat agak sesuai sifat-sifat bagi beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah dan rasulnya yang wajib diimani. Sekarang tentang LK7, yaitu menyusun sebuah instrumen asesmen formatif yang sesuai dengan KTSP yang telah disusun sebelumnya, yaitu indikator 1, menjelaskan sifat-sifat Rasul, Asmaul Husna, dan kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Jenis penilaiannya adalah ada tes lisan, bobotnya 50, nomor soalnya 1 dan 2.
Papa Albi, nama Aditya, Nurul Patah, Imas, Neni, dan sebagainya. Skor nomor soal sini ada 1, ada 2, 3. Terus jumlah soal itu berapa jumlahnya, kita harus mencantumkannya. Rubik asesmen tes lisan. Nama sekolah SDN 2 Mekar Bakti. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Siswa, berikan nama siswa semester 4, kelas 4 semester ganjil, itu ya hari itu hari Selasa 22 Juli 2023. Sekarang nomor skor. Jadi nomor skor itu ada indikatornya adalah peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, memahami kitab-kitab Allah, para nabi, rasulnya yang wajib diimani. Jadi di sini akan diadakan skornya yaitu sangat baik diberi nilai 4, baik diberi nilai 3, cukup diberi nilai 2, dan kurang diberi nilai 1. LK7C yaitu menyusun sebuah instrumen asesmen sumatif yang sesuai dengan KPSP yang telah disusun sebelumnya. Kisi-siswi asesmen tes tertulis. Nama sekolah SDN 2 Mekar Bakti, nama pelajaran Pendidikan Agama Islam, kelas 4 semester 2. Yaitu tingkat kognitifnya, kita harus ada dalam tingkat kognitif, kita harus mencantumkan tentang C1, C2, C3, C4, dan C5. Bobotnya 25 nomor soal, harus mencantumkan nomor soal. Contoh, memahami semuanya sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, dan dengan bahasanya sendiri. Itu termasuk dengan C1, yaitu tingkat kognitifnya. Kalau contoh C4 yaitu menjelaskan sifat-sifat Rasul, Asmaul Husna, dan kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Contoh C3 yaitu menyebutkan sifat-sifat Rasul, Asmaul Husna, dan kitab-kitab beserta yang memahaminya. Contoh C5 adalah mengartikan secara keseluruhan sifat-sifat bagi Allah, Asmaul Husna, kitab-kitab nabi dan para rasul yang wajib diimani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.